melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih menerangkan tentang persyaratan-persyaratan untuk sahnya suatu pernikahan. Namun kemudian ketika kita membaca tentang syarat-syarat sahnya nikah, di situ juga ada pembahasan tentang syarat-syaratnya ijbar. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa seorang perempuan yang dia itu perawan, itu dia bisa dinikahkan secara paksa atau mungkin istilah sekarang adalah perjodohan oleh dua pihak saja di dalam mazhab Syafi'i, yaitu oleh bapaknya atau oleh kakeknya. Kakek di sini yang dimaksud adalah abul ab, bapaknya bapak. Jadi kakek dan di jalur bapaknya. Dua pihak ini boleh melakukan ijbar, boleh memaksa putrinya yang perempuan yang masih perawan untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Namun dalam ijbar ini sendiri, di situ ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Kalau persyaratan ini terpenuhi, maka ijbar dari ayah atau ijbar dari kakeknya itu bisa dilanjutkan. Akan tapi kalau syarat-syarat ijbar ini tidak terpenuhi, maka hak ijbar dari ayah atau hak ijbar dari kakeknya ini menjadi gugur dengan sendirinya karena persyaratannya tidak terpenuhi. Saya mengambil keterangan yang disebutkan di dalam kitab Iqna, begitu juga keterangan yang ada di dalam Hasyiah Bujaironi tentang syarat-syaratnya ijbar. Secara keseluruhan, syarat ijbar yang tersebutkan di dalam Al-Iqna itu disebutkan ada 8 syarat. Akan tapi dari 8 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok pertama adalah syarat sahnya nikah, dan yang kedua adalah syarat jawaz idam, syartu jawaz idam. Yang apa yang dimaksud dengan syarat sahnya, yaitu pernikahannya seorang perempuan menurut pendapat yang rojeh itu bisa menjadi sah kalau syarat-syarat ijbar ini terpenuhi. Berarti kalau tidak terpenuhi, bisa jadi nanti hak ijbarnya dari seorang ayah akan menjadi gugur dengan sendirinya, atau bahkan syarat pernikahan dari si perempuan itu bisa menjadi tidak sah. Karena 4 ini yang akan kita bahas adalah syarat sahnya ijbar dan juga akan berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya pernikahan. Dan kelompok yang kedua adalah syartu li jawazil iqdam, syarat tentang bolehnya melanjutkan. Artinya syarat jawazul iqdam ini akan datang setelah terpenuhinya syarat sahnya ijbar. 4 syarat ijbar terpenuhi, maka masuk pada tahapan berikutnya, yaitu syarat jawazul iqdam. Apa yang dimaksud dengan syarat jawazul iqdam? Yaitu syarat tentang boleh dilanjut atau tidak. Ini pernikahan ini akan dilanjut atau tidak ketika si perempuan ini dijodohkan oleh ayahnya atau dijodohkan oleh kakeknya. Sekarang mari kita ulas masing-masing dari persyaratan-persyaratan berikut ini.